Pemirsa, bagi Anda yang baru mulai bekerja, manakah yang harus didahulukan? Berasuransi ataupun berinvestasi? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Pak Radit yang baru saja bekerja, penghasilannya juga belum seberapa. Namun beliau bertanya ini, mana yang lebih baik, menyisihkan uangnya untuk investasi atau berasuransi? Iya. Jadi kalau ditanya mana yang mau dia pilih, pada akhirnya memang terpulang dari profil Pak Radit tadi. Jadi kalau Pak Radit misalnya, oh saya suka Pak sesuatu yang kalau saya terima, saya mau langsung masuk investasi. Ya memang dia boleh beli produk investasi, tapi jangan lupa segala sesuatu yang dia mau, apalagi ini baru bekerja pertama. Jadi minimal dia punya aset, dia punya apapun harus diasuransikan. Nah kalaupun dia misalnya mau beli, dia katakan, Pak saya mau beli produk asuransi, tapi ada investasinya juga. Kita punya produk asuransi, ya, yang namanya unit link tadi. Jadi berinvestasi sekaligus ada asuransinya. Nah itu bisa. Nah pada akhirnya kembali ke dia, Pak Radit ini misalnya, karena ini pas-pasan tadi dikatakan penghasilannya masih pas-pasan. Masih baru ya Pak? Betul, dia harus paling tidak pinter-pinter memilih. Ya, dia harus tahu, oh produk mana. Jangan lupa produk asuransi itu sifatnya jangka panjang. Jadi dia nggak boleh beli produk asuransi yang hanya untuk, oh setahun 2 tahun habis itu saya mau cairin. Nah itu susah. Nah kalau dia memang hanya mau berpikir saya mau untuk jangka pendek Pak, maka dia harus cari produk yang sifatnya jangka pendek. Dan kemudian dia harus atur bahwa investasi yang dia buat itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya jatuh temponya maunya saya adalah 3 tahun setelah sekarang. Maka dia harus mengerti, harus jatuh tempo 3 tahun. Jangan sampai model yang kena penalti. Bagaimana dengan kondisinya Pak Radit ini ternyata sudah memperoleh asuransi kesehatan dari kantornya. Nah apakah kemudian asuransi yang lepas, yang sendiri juga itu harus menjadi prioritas beliau atau bagaimana? Iya, jadi kalau sudah punya yang basic-basic ya sudah cukup. Nanti kalau dia mau tambahkan boleh. Jadi misalnya dia bilang, oh saya mau tambahkan kesehatan tapi yang terkait dengan critical illness Pak. Karena ternyata saya punya keturunan penyakit kritis. Nah boleh dia beli penyakit kritis. Nah kalau begitu tips kiranya bagi pekerja pemula seperti Pak Radit ini ya Pak Norman ya, tips untuk memilih produk asuransi yang bernilai investasi yang tepat tentunya bagi beliau seperti apa? Ada beberapa prinsip yang dia harus ketahui. Yang pertama, dia harus sadar bahwa produk asuransi itu sifatnya harus jangka panjang. Jadi jangan dia berpikir untuk jangka pendek. Terus yang kedua, pada waktu dia mau beli produk asuransi yang juga ada nilai investasinya, maka dia harus tahu bahwa ada berbagai macam model produk atau fund yang dia bisa taruh. Ya, karena kalau misalnya dia beli produk dengan investasi yang ditaruh di tempat yang cukup beresiko, misalnya contoh saham, ya, maka dia harus ngerti akan ada naik turun yang cukup cepat. Kalau dia beli produk asuransi dengan investasi yang ada nilai paling nggak returnnya saya jelas Pak, lebih ke fix Pak. Dia harus tahu juga, oh ini dia harus beli yang lebih ke fixed income. Nah jika tadi kan masih belum bekerja, masih single, jika kemudian ia menikah, apakah investasinya kemudian asuransi jiwanya barangkali diganti dengan asuransi yang berinvestasi atau diteruskan saja atau bagaimana Pak sarannya? Sebenarnya kalau dia sudah punya satu produk asuransi, contoh misalnya dia punya yang whole life atau yang jangka, asuransi berjangka, maka boleh diteruskan. Kalau dia misalnya ada bonus tambahan dari perusahaan misalnya, bonus pun dia harus kaitkan dengan sesuatu yang memiliki nilai guna, ada berguna untuk jangka panjang. Misalnya contoh, saya mau tambahkan beli produk asuransi unit link, ya itu akan dia berikan untuk bagian yang lain. Jadi jangan satu ditutup, akhirnya saya beli lagi, tapi akhirnya mungkin manfaat yang satu padahal bagus, tapi dia lupa bahwa punya asuransi, polis asuransi nggak hanya cuma satu. Dia boleh punya 2, boleh 3, boleh 10 pun boleh. Nah itu informasi yang bisa ini. Baiklah, terima kasih Pak Norman atas informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh